في بين يدي الله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين أصدق القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin wal hadirat, wabil khusus para tokoh masyarakat dan guru-guru agama jamaah Langgar Darul Muhtadin yang semoga kita selalu sama-sama mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini, hari yang ke-13 ini dari bulan Ramadan, kita masih diberikan Allah taala kesempatan dalam keadaan sehat wal afiat, waktu yang lapang dapat kita isi bersama di tempat yang mulia ini dalam melaksanakan salat subuh berjamaah dan berwirid. Kemudian tadi selesai sudah keduanya, kita sekarang mengadakan majlis ta'lim, yaitu menuntut ilmu agama, yang semoga apa yang kita laksanakan ini selalu mendapatkan pertolongan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala itu memperlakukan hambanya dengan bermacam-macam. Ada hamba itu Allah taala tolong, Allah taala kabulkan, Allah taala mudahkan, memang karena hamba itu disayang dan dicintai Allah. Ada juga hamba itu dihalangi Allah taala pada keperluannya, atau tidak Allah taala kabulkan hajatnya, padahal ia juga disayang oleh Allah SWT. Itu terjadi karena suatu hikmah yang kita tidak tahu rahasianya. Arti hikmah adalah sirrul qudrah, rahasia daripada kekuasaan Allah taala terhadap hambanya. Ada juga orang itu selalu apa yang ia inginkan dikabulkan Allah taala, bukan karena dia dicinta, tapi karena dia dilanjur oleh Allah taala. Seperti Fir'aun, sampai Fir'aun berkata, wahadil anhar tajri min tahti. Ini sungai Nil nih, tasarah kau jah nak mananya larut, aku memerintahkan. Disebujur bila Fir'aun, sungai Nil berhenti. Sungai Nil ikan mengalir ke hulu. Kenapa? Fir'aun ini adalah musuhnya Allah taala, adalah makhluk yang Allah taala benci, sampai dia berani mengaku Tuhan. Ternyata apa yang dia ucapkan selalu terkabul, itu bukan karena dia disayang, tapi karena dia dilanjur oleh Allah taala. Yang lebih sakit lagi kan ketika orang itu samana sudah dimurkai Allah taala, lalu pulang segala hajatnya kada dikabulkan. Ini dua kali sakit lah. Nah, kita ini mengharap mudah-mudahan Allah taala selalu memberikan kita kasih sayangnya. Walaupun hajat kita dikabulkan atau kada, kita selalu mengharap semoga Allah mengasihi sayangi kita. Siapa tahu ketika hajat-hajat yang sangat penting bagi kita, yang sangat kita inginkan sekali, kita anggap itu sangat bagus, padahal apa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, atau asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali engkau menyukai sesuatu, pada sesuatu itu adalah suatu kejelekan bagimu, sehingga Allah taala menghalang-halanginya. Itulah hikmah yang Allah taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang dikasihinya. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini adalah salah satu murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak mengambil ilmu hingga beliau menjadi ulama besar. Di zaman Nabi itu ada 4 orang bernama Abdullah, alim berataan. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amar, dan Abdullah bin Abbas. Ini 4 orang bernama Abdullah, sahabat Nabi. 4 orang ini alim-alim berataan. Jadi perlu kita ketahui, sahabat Nabi itu semuanya ahli ibadah, semuanya ahli kebaikan, tapi tidak semua sahabat Nabi itu alim, dapat memberikan jawaban kepada setiap pertanyaan.
Sehingga yang namanya taklid itu bukan hanya zaman sekarang. Zaman Nabi pun sudah taklid juga. Arti taklid fikih lah. Nah, kalau fikih kita disuruh bertaklid. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Silakan kau bertanya kepada ahlinya jikalau kalian tidak mengetahui. Maka kita bertaklid dalam berfikih ini mengikuti pendapat salah satu 4 mazhab, apakah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Jadi zaman Nabi pun sudah ada taklid. Sahabat itu berdetaan, kan ada alim-alim ahli Quran yang hafal, yang menguasai sampai lihai meracik hukum, katakan itu para sahabat itu. Hanya orang-orang tertentu yang alim. Sehingga sahabat Nabi sepeninggal Rasulullah SAW, apabila mereka tidak mengerti suatu hukum, mereka akan bertanya kepada sahabat yang lebih alim. Nah, Sayyidina Abu Bakar kan alim. Lalu Sidin minta pulang bantuan dengan sahabat-sahabat yang alim yang lainnya, agar ketika ada masalah dapat dipecahkan bersama. Jadi jangan kita katakan taklid itu ada suatu kemunduran. Taklid itu suatu kemajuan di bidang fikih. Kenapa? Karena mulai zaman Nabi sudah ada taklid. Zaman sahabat ada taklid dan tabi'in dan seterusnya. Tapi kalau tauhid, nah ini bermasalah kita kalau bertaklid. Kita yakinlah toh Tuhan itu ada, yakin ya toh Tuhan itu ada. Nah, pada dalilnya ujar guruku malah jadi ujar guruku Tuhan itu ada. Pokoknya aku tamat baca kitab tauhid sudah. Berapa kali tamat sudah ujar guruku Tuhan itu ada. Nah, ini taklid ngarannya. Walaupun bujur kan, yakin Allah Taala itu ada, yakin, tapi kan bisa memikirkan kayak memikirkan supaya otak kita, akal kita tuh sampai kepada meyakini Allah itu ada. Kadamu aku belajar dengan guru, ujar guruku Tuhan itu ada. Itu taklid katanya. Pakai ujar-ujar. Bahaya apa? Allah Taala itu ada. Mana ikam dalil akalnya nih. Cara berpikir ikam menyampaikan hingga ikam sampai meyakini Allah itu ada. Kan alam semesta ini siapa ampunnya? Siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Nah, kalau ada ciptaannya berarti ada yang menciptakan. Sehingga pernah orang Arab Baduy kan, Arab Baduy itu kan Arab kampungan, ditakuni, ikam yakin Allah itu ada? Yakin Allah itu ada. Nah, pada dalilnya buktinya ujar Arab Baduy, ini dikatakan ada tahi unta. Ada tahi unta, pasti ada unta nabihira asalnya. Ini tahi unta ini ada ditinggal di karatak ini kan membuktikan ada unta nang behira nih. Jadi adanya tahi unta ini membuktikan adanya unta. Itu kan secara apa? Akal kan akan membandingkan. Nah, sehingga lolosnya kan tauhid. Dan seterusnya adalah jadi adanya alam semesta ini membuktikan adanya Allah yang menciptakan. Nah, bila kayak itu cara berpikirnya sampai berarti kan dalam mencari dalil, ngarannya dalil aqli. Kemudian dalil kedua adalah dalil naqli. Dalil naqli itu harus bersumber daripada Al-Quran atau hadis yang sahih. Nah, sehingga ada karena penggalan Al-Quran yang menjadi dalil tentang adanya Allah Ta'ala. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini adalah murid yang banyak sekali mengambil hadis dari Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Semua yang Nabi ucapkan, semua yang Nabi lakukan, atau Nabi itu merestui sesuatu, itu banyak yang dihafal oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tapi yang terbanyak itu adalah Abu Hurairah malah hadis Nabi itu hafal. Napa ujar Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika sahabat itu mereka berbicara, berarti mereka menyampaikan ilmu mereka datangnya dari Nabi. Jadi secara kada langsung mereka tuh sebenarnya mengungkapkan Nabi. Artinya hasil didikan dari Rasulullah, lalu memberikan mereka satu ilmu, lalu mereka mengeluarkannya dengan perkataan-perkataan mereka yang dapat diambil pelajaran atau contoh atau sebagainya. Kata beliau, kam min mustadrijin bin ni'mati alaih. Berapa banyak orang itu dilanjur Allah Ta'ala dengan banyaknya kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Nah, jadi istidraj bahasa Arabnya lah. Jadi kita lanjuran. Contohnya kayak ini, nang ada lanjuran itu kayak itu contohnya. Misalkan orang menggaduh ayam Pak, ayam daging lah. Nah, lalu nukar apa? Bibitnya. Nah, ayam anak piaknya nukar lah. Nah, dimakani berapa aja tuh? 35 hari kah 40 kah? Panennya tah. 35 hari lah. Ya. Berarti 7 minggu lah, 5 minggu lah. Nah, 5 minggu. Kan ayam tadi mulai lagi halus tuh pasti dimakani loh nih. Dimakani makanan yang cukup gizinya loh, vitaminnya kan. Karena pulang minumannya pulang dicari kan supaya ayam ini sehat-sehatnya. Terkadang patuanannya habis umpan sudah kan. Bila kali dimakani habis harus selesai 35 hari ini kan harus pas takaran makanannya nih. Jangan lebih jangan kurang. Tapi habis sudah duitnya habis tak gunakan ke lain atau kayak apa kan.
Sampai-sampai terkadang patuanannya hakun menjual harta loh nih. Bisi emas jual loh, kenapa? Pacang nukar umpan. Pacang memakani hayam. Juga kita pikirkan deh, berarti kan hayam tuh seolah-olah kayak inyana jadi patuanan loh nih. Seolah-olah hayam tuh memperbudak lawan ampunnya hayam loh nih. Sampai si ampunnya hayam bakalah maulur gelang loh nih, menjual emas, pacang manukarakan umpan hayam. Bakalah di patuanan nih, asal ayam ini kau makan loh nih. Seolah-olah kayak ayam patuanan. Si nama gedut adalah anak buahnya kan bisi harta dijolong sungguhnya kepada si hayam tadi. Apakah kayak itu kisahnya? Oh kada. Itu hanyalah sementara loh nih. Ayam tuh dimakani terus. Ayam tuh punya bepantir mungkin deh. Punya ayam berarti kita nih yang hidup di dunia nih kan. Kita kada perlu kemana-mana, tinggal makan guring loh nih. Makan tahu guring. Makan tahu guring lain, makan tahu guring, tahu besanga lain lah. Makan tahu guring kita di ayam, sampai ngantuk di ayam masih ada makanannya lah. Makan kanyang parut, tahu guring, tak bangun, makan pulang nih. Saking apa? Melimpah ruah makanan kan ayam nih. Bahagia aja kita hidup di dunia di ayam nah. Manusia bakalah lah kita kan melayani kita bahira juga pokoknya tahinya lah dibuangkannya. Karena kan mun tahi berhembur kan jadi hamba pulang, mengganggu pulang kesehatan ayam. Disamprut pulang lah, dan sebagainya. Oh, bukan kayak itu ya mai. Ikam itu hanyalah 35 hari, jangan izinnya nih dapat bersenang-senang, bahagia di situ makan minum sarabaan kan bebas. Setelah ayamnya gono sudahlah, sudah cukup masanya, nah panggil dulu berataan. Nah kayak itu tuh gambaran istidrat tuh kayak itu tuh. Dinyamani Tuhan terus kan, makin maksiat makin nyaman, makin durhaka makin banyak harta, makin kacau kehidupan akhiratnya, makin melimpah ruah. Keuntungan duniawinya, oh itu bukan sesuatu keridhaan Allah Ta'ala, itu sebaliknya lanjuran. Nah begitulah, sehingga orang-orang saleh mereka itu tidak bahagia ketika dunia itu datang dengan melimpah ruah kepada mereka, khawatir kalau kaluku itu adalah suatu lanjuran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah itu tak. Jadi kita gunakanlah harta itu untuk mensyukurinya, kita infakkan untuk agama Allah. Nah selain itu kita ada berzakat, kita pun juga suka bersedekah, menginfakkan harta untuk agama Allah SWT, supaya kita jangan masuk kalau orang akan lanjur kan orang akan lanjur tuh dinyamani Tuhan dunia tapi dilupakan Tuhan akhirat. Karena ada menggenang lalu pacang akhirat ada menggenang lalu kita tutup hatinya kan. Nah sehingga kita jangan sampai kayak itu, maka kita berusahalah agar menolak demikian, jangan sampai kita tertipu dengan harta tadi. Harus ada harta yang kita sisihkan untuk akhirat, sedekah dan sebagainya tadi. Kemudian kata beliau, wa kam min maftunin bisana'i alaih. Berapa banyak orang yang tertipu, orang yang diuji dan tidak lulus. Diuji lalu kada lulus atau artinya tertipu dengan banyaknya pujian manusia atas orang itu. Nah, jadi rupanya kita tuh bila sering dipuji orang, itu adalah ujian dari Allah. Bila kita dipuji orang kada tahan, berarti kita jatuh. Kan ada 4 pujian itu, ada 4. Ada ngarannya puji qadim bagi qadim. Qadim itu adalah Allah Ta'ala yang tidak berawal. Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri, ngarannya puji qadim bagi qadim. Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Seperti ayat Al-Quran, di situ memberitakan tentang kehebatan-kehebatan atau ke segala suatu kemuliaan Allah SWT. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, dan Alhamdulillah itu tujuannya memuji kepada Allah Ta'ala sendiri. Itu namanya puji qadim bagi qadim. Kemudian puji qadim bagi hadis. Allah Ta'ala memuji makhluknya. Di Quran itu kan kisah orang beriman dipuji Allah Ta'ala, kisah para sahabat Nabi dipuji Allah Ta'ala, kisah para nabi dipuji Allah Ta'ala, kisah Nabi Muhammad dipuji Allah Ta'ala. Artinya Allah memuji makhluknya. Banyak di Quran itu sebutannya kan ceritanya Allah memuji makhluknya. Itu artinya puji qadim bagi hadis. Nah ketiga, puji hadis bagi qadim. Makhluk memuji Allah Ta'ala. Kita hendak mulai ceramah lalu mengucap Alhamdulillah. Ketika kita mukaddimah permulaan ceramah, lalu kita mengucapkan Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu kan kita memuji Allah. Makhluk memuji Tuhannya. Itu hanya puji hadis bagi qadim. Yang keempat adalah puji hadis bagi hadis. Makhluk memuji makhluk. Nah dari ini, ketika makhluk memuji makhluk,
ini bisa terjadi nang memuji ini bisa karena apa? Ada untingan memuji kawan supaya warung makanan gratis tuh kan ya. Nang kana puji ini ambungan juga kan. Nah, diambung orang timbul kawanan bertanya aku jadi traktirnya aja. Imbah diambungnya berdulu kan. Nah, ini makhluk memuji makhluk. Tapi tujuannya apa? Supaya dapat keuntungan. Dasar juga lah. Nang kana puji ini kan tabarong nang sanang hatilah. Banyak di kantong sasak loh neh. Lalu wae mentraktir kawanan berataan. Nah, ini memuji ada untingan berarti. Jadi bahaya juga kita ada memuji orang tuh lah. Memuji orang itu bahaya kita. Siapa tahu dengan memuji itu akan mengakibatkan orang anak memuji dari menjadi lupa lawan karunia Allah Ta'ala. Lawan kita memuji ini kadang-kadang berpura-pura kan. Dan orang itu kan pura-pura kita menyanjung, padahal ada satu hal yang kita sukai pada orang yang dipuji tadi. Jadi keempat-empatnya ini pada hakikatnya adalah milik Allah. Allah memuji dirinya, memang pantas dipuji. Allah memuji makhluknya, Allah memuji karyanya sendiri. Kan makhluk itu ciptaan Allah. Ketika Allah memuji karyanya sendiri, memuji makhluknya sama dengan memuji dirinya sendiri. Karena itu makhluk itu ciptaan Allah Ta'ala. Kayak kita nuliskan tulisan, tentang nulis haranya tulisan di kertas nih aja. Padahal seorang yang menulis, berarti artinya apa? Memuji diri sendiri. Atau pulang makhluk memuji Allah, nyata sudah Allah Ta'ala pantas dipuji. Yang terakhir adalah puji hadis bagi hadis tadi. Ketika makhluk memuji makhluk, maka yang benar adalah sinang memuji itu ingatakan bahwa makhluk yang hebat ini adalah karyanya Allah Ta'ala. Jadi memujinya itu artinya memuji ciptaan Allah Ta'ala. Adapun nang kana puji pulang jangan merasa seorang harap. Kita ini saikungan awak kita ini kan ciptaan Allah. Apa karena ada yang mulia pada diri kita itu semuanya adalah ciptaan Allah. Sehingga orang yang kada puji itu harap apa? Dipuji itu tambusakannya kan. Kada aku kada harap Allah namulah jadi kayak ini kan. Lalu inya dipuji orang itu alhamdulillah. Itu kan. Ketika pujian itu semuanya kembali kepada Allah. Nah, sehingga bila orang berilmu mereka dipuji itu tidak akan mereka menjadi ungah kita kan gara-gara dipuji orang, karena mereka bisa mengembalikan pujian itu adalah milik Allah pada hakikatnya. Wa kam min magururin bisitri alaih. Berapa banyak orang itu ketika dia ditutupi Allah Ta'ala segala keburukannya kada ada nang tahunya. Nah kayak orang koruptor tuh deh, sampai nang triliunan deh korupsi hanya ketahuan. Nah itu kan. Namun nang saya ikit aja masih ada tahuan loh. Nah itu kan magrur tah. Ketika berbuat jahat kada ada bukti. Berbuat jahat hilang jejak loh kan. Berbuat jahat kada ada tahunya. Padahal kalau orang bertauhid loh kan Allah Ta'ala tahu aja. Nah itu karena Allah masih menutupi, memberikan kesempatan kalau mau bertaubat. Tapi ketika sudah sekali dua kali nyanyat, berpuluh-puluh kali akhirnya tertipu dengan ditutup Allah Ta'ala keburukannya, tertipu. Ini bila sudah rancak tuh ketahuan akhirnya kan. Kamu sekali aja masih kawam menyembunyikan. Kalau sudah rancak tuh ketahuan akhirnya. Nah itu kan akhirnya orang tuh tertipu pas tabungkar keburukannya habis menggigir alam loh kan. Akhirnya orang tuh diberikan hukuman. Dan begitulah kita kehidupan di dunia inilah kayak aja pandai-pandainya menyembunyikan keburukan pada suatu saat akan terbuka dengan sendirinya. Ketika orang itu tidak mau memperbaiki diri, Allah telah memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, tapi dia tidak peduli, akhirnya dikenakan Allah Ta'ala terbongkar satu keburukannya. Itu karena dia tertipu dengan Allah Ta'ala menutupi segala keburukannya. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan daripada tokoh tasawuf yang besar, nama beliau adalah Abu Yazid Al-Bastami. Beliau ini adalah orang yang ahli ibadah. Menurut riwayat nama Sidin Taifur bin Isa. Kai Sidin itu seorang Kristen, seorang Nasrani, lalu Sidin masuk Islam kan dengan orang tua beliau. Artinya keturunan dari orang kafir nih Kai Sidin. Ternyata Sidin ini menjadi orang yang alim dan mengamalkan ilmunya dan luar biasa dalam dunia tasawuf. Bila orang nyebut Abu Yazid Al-Bastami, orang kenalnya adalah tokoh tasawuf yang hebat sekali. Jadi Sidin ini memang ibadahnya itu memang luar biasa. Ya kan orang tasawuf itu kan memang ibadah mereka itu bersambung-sambung lah. Sehingga mereka itu tidak punya waktu lagi untuk menambah. Kayak itu kan orang-orang tasawuf itu ibadah mereka itu bersambung-sambung. Jadi Sidin ini beribadah kepada Allah Ta'ala sudah lawas masanya, bertahun-tahun sudah beribadah. Ternyata tidak mendapatkan rasa manis ibadah itu. Biasanya kan kalau ibadah itu sudah fokus, tidak ada lagi yang lain, itu jadi khusus akan ada merasakan manisnya ibadah itu. Kan orang merasakan manis ibadah itu kan apa? Jadi dunia ini menggoda kan herannya lagi. Kalau sudah merasakan manisnya
ibadah. Bila bacaan ibadahnya terhalang oleh yang lain, maka yang lain akan disingkirkannya. Nah, beliau ini tidak mendapatkannya belum. Padahal biasanya kalau sudah demikian, orang-orang merasakan sudah manisnya ibadah. Lalu pada suatu hari beliau mendatangi Mama Sidin. Lalu ujar Abu Yazid Al-Bastami, wahai mamaku, mama kita, wahai ibuku, ulun ini hendak benar supaya merasakan senangnya beribadah, rasa bahagia dalam beribadah, rasa manis dalam beribadah, punya nyaman ibadah itu rasanya kan, karena orang-orang lain sudah merasakannya. Tetapi sampai sekarang ulun ma'ai kari merasa belum. Nah, kayak apa nang nyaman ibadah itu, rasa nyaman, rasa bahagia, rasa senang. Kak hakun pian ma ulun minta lawan pian waktu untuk pian perhatikan. Pernahkah pian waktu mengandung ulun atau waktu menyusui ulun ada tak ambil atau tak makan makanan nang kada bagus? Ya makanan tuh ya bahasa kasar haram kan. Adalah pian ingatakan kalau kau gara-gara efek dari makanan yang pian makan ketika ulun masih dalam parut pian atau ketika masih menyusu pian ada satu hal terjadi nang itu. Tolong pian ingatakan mai. Sudah banyak yang mencari kan, cari kasih banyak ada disusuri kan. Tinggal di situ lagi. Kalau kau di situ ada masalahnya. Lalu nang mama berpikir, ayo nak kayak mama mengatakan nak lawas memikirkan mamanya nih. Di mana ada mengatakan kenang-kenangan waktu Mageduh Abu Yazid habis tamika anak, waktu si anak ini dalam kandungan apa yang terjadi. Sekalinya Allah Ta'ala memberikan ilham suatu kejadian yang pernah terjadi bagi si Mama Sidin tadi. Ingat misalnya ada kejadian pernah waktu masih mengandung anak tadi. Wahai anakku, waktu ikam masih dalam parut mama nakai, pernah mama naik ke atas luteng kita kabubungan. Nah, biar naik kabubungan, pas ada di situ melihat wadah orang tadi berisi keju. Nah, di atas bubungan kan mungkin kawan menyangkau lah kasabelah rumah nih. Seorang di bubungannya orang Arab itu kan bubungannya rata. Kita kan bihiring karena kita ada hujan nih. Kalau orang Arab itu kan bubungannya rata karena jarang hujan. Jadi kawa di hubungan tuh kan malam-malam tuh kawa ibadah anak guring kawa di hubungan tuh karena bubungannya rata orang beri gitu kan. Jadi Mama Sidin naik ke hubungan melihat ada wadah di sebelah di situ sakanya ada keju. Lalu mama kacar benar keju tuh kan orang liur dua leh. Orang berbadan dua nih kan. Lalu kacar melihat keju tadi. Lalu ku ambil nakai mama makan keju tadi sekadar ujung jari aja. Marah saya kan. Cuma waktu itu kada sempat berbadah lah ampunnya. Mungkin pacang berbadah ya kan. Atau berbadah sudah tapi orang kada mendengar. Nah, kacar apa? Itu pernah di mama tahilap tuh aneh. Lalu ujar Abu Yazid Al-Bastami, nah ya tu maidah. Berarti nang menghalang-halangi rasa bahagia, rasa enak, rasa nyaman, rasa manis beribadah itu gara-gara makanan itu mai. Tolong kita tulakan ke sana, kita minta halal kepada ampunnya itu. Nah, akhirnya pun Sidin membawa Mas Sidin mendatangi itu berkisah. Nah, minta halal, minta ridha ini waktu ulun masih mengandung anak ulun ini. Nah, ambil ampun pian di sebelah nih. Untung kan tetangga masih ada lah. Nah, jangan kita burung tulak mana karena minta halal aja bener lah. Untung masih ada kan. Lalu kasih itu memberitakan demikian. Lalu ujar si tetangga tadi, wahai ummahnya Abu Yazid, ikam kuhalalakan sudah. Itu kan siapa dengan itu ada apa juga kan ada penting juga mengaras-ngaras kan apa membebani mengalihilan ikam. Nah, lalu sudah dihalalkan, padahal anak kan sudah dihalalkan orang nakai. Imbah itu dasar bujur ketika Sidin beribadah, dasar nyaman Sidin merasakan nikmatnya ibadah itu. Nah, itu. Abu Yazid Al-Bastami ini luar biasa. Pernah pada suatu malam beliau berdoa, kan orang wali itu macam-macam lah, keadaan mereka itu macam-macam. Tapi semua yang ada di hati mereka itu memang izin dari Allah. Terlintas di hati Sidin. Ini kan khatar hati yang benar lah, bukan karena sombong atau pede. Ya Allah Ta'ala memberikan suatu getaran di hati Sidin. Hendak berdoa, ya Allah, kalau ulun ini nah sebagai hamba pian di dunia nih sampai kamati nah kayak ini nah, lalu ulun masuk surga, siapakah kawan ulun di surga nanti ya Allah? Ulun minta petunjuk, perlihatkanlah siapa teman ulun di surga. Nah, waktu meminta itu Sidin
tabarong ada izinnya dari Allah kan hatar hati sidin tenang. Rasa nyaman, rasa apa karena perasaan orang ibadah adalah bukan karena pede atau sombong, tapi karena mereka dapat hataran, getaran hati naka itu dan baik Allah Taala menggetarkan hati mereka. Minta kepada Allah. Malam itu tak mimpi bila ikam hendak menemui kawanmu di surga, ikam tulak ke kampung sana, kampung anu ngarannya. Karena takuni sampai kampung situ takuni ngarannya si anu ngarannya. Karena ada orang madahkan. Ya sudah. Dan mimpi tadi kan dapat informasi sudah kayak itu kan. Besok pagi hari berangkat tulak ke kampung itu. Nah, di mana kampungnya? Di daerah sini. Nah, sampai kampung situ sudah. Betakon, siapa ada situ kan orang-orang nang lalu lalang di betakon. Oh, aku nih kampung sini ada nang ku cari seseorang. Siapa? Ngarannya si Ano. Tahulah cirinya kayak gini, enggak ada lah sedikit ciri-cirinya. Ujar orang, bapak ikam mencari orang tuh bapak ikam. Nah, pagirang orang tua ahli maksiat. Nah, ikam mencari itu orang ahli maksiat di kampungnya tahu berarti orang tua baik. Kenapa tak meminta sampian jauh-jauh? Makanya kan putungan orang ibadah ini kan pasti bagus, soalnya rapi lah. Kan bagus kan orang nang sekali melihat kita tahu kan orang ini orang nang menjaga diri kan. Orang ahli ibadah deh. Jurang bapak pian mencari ingin tuh. Itu adalah orang paling jahat di kampung sini. Kami tahuan berarti ada kelakuannya. Tapi sidin ada percaya saya ikut orang hanyarkan ditakuni nih kalau kunang musuhnya kan atau orang memang dengki lawan orang yang dicari tadi. Ada pun lain takuni pulang sama jawabannya bilang berbaik. Kau dari takuni di kampung situ sama memadahkan pada orang tuh orang ada baik, orang nakal. Nah, para gawiannya masuk ke tempat hiburan. Di situ ada orang maksiat macam-macam kan tempat hiburan. Ya kita diskoteknya kan. Nah, di situ tempat hiburan dan maksiat. Itu aja kita kan harus nyambat nangannya kan dah ngarannya lah. Paham aja kan. Tempat hiburan dan maksiat. Duduk di mana? Di Ambin situ kan di muka lawangnya tuh duduk. Melihat orang kampung ya juga nih kayak itu kan lakukan. Nah, jadi kan dicap kurang kada baik sudah. Terlihat kan duduk di tempat maksiat, hiburan dan maksiat di situ. Orang-orang nakal kan juga ke situ kan, tidak baik. Tapi kalau orang nang di kampung nang baik-baik ke pasien itu, nah sarik orang kan kenapa duduk situ? Kenapa empat mendukung orang nang maksiat tadi? Setelah dapat informasi nang kuat, akhirnya ubah hati sidin. Mungkin itu aku beri barang di sidin. Berarti mimpinya kada bujur kira-kira lah. Kada mesti kan mimpi itu bujur terus lah. Siapa tahu setan kan membisiki lah dari mimpi tadi. Bulik barang kau sidin. Sudah ada pikiran nak bulik. Berjalan sudah melangkah nak bulik. Lalu berpikir pernah ada pelang getaran di hati ini. Ikam kan meminta kepada Allah petunjuk nih. Diberi Allah Ta'ala sudah. Ini kan masih berita, fakta belum terbukti. Ikam kalau berita tunggu aja, busyah orang memberitakan ini salah kaprah juga kan, salah sangka juga. Coba Bang Ikam buktikan langsung. Tahu ya tempatnya sudah, disebut tempatnya situ jurang, hiburannya situ, itu kurang sudah. Daripada Ikam tamakan kabar, Ikam melihat langsung. Lapahnya kalau lawas mulai pagi kan ke sini nah. Perjuangan di berjalan atau berkendaraan ke sini lapahnya sudah kada tamu orangnya lah. Buktikan apakah benar apa yang dikatakan mereka itu. Nah, bujur juga aja. Nah, ini kan getaran di hati ini bujur kan. Akhirnya paling biasa pulang. Akhirnya yakin hati datangi ke sana. Nah, umpat juga kan ke situ kan. Maka orangnya pindah bakupiahan betapihan di atas kita kan. Datang ke tempat hiburan maksiat tadi. Baik ke sana betakon ada kasih ini di sini si Anu. Dia orang di dalam masuk ha. Nah, pas ngarannya kan dia masuk di saat dia duduk kan orangnya orang rabi maksiat mana hiburan dan maksiat rabi di situ lalu berbarak Assalamualaikum Abu Yazid, hai kawanku di surga, alhamdulillah kita tetamu. Ujar orang tadi orang di tempat hiburan ini kayak itu berpantir berhulu ngerawal mana Assalamualaikum ya Abu Yazid, kawanku di surga, alhamdulillah kita tetamu kan di sini. Nah bisa lakukan belokan oleh bingung sih dia, tahu salahnya kan, apian lah aja, kabul kan doa apian nih, minta hendak berjumbalan ulun sekarang ditamukan Tuhan. Pokoknya apian tak mimpi kan, kalau kau tak mimpi tadi ada kan, singkat cerita apa yang dilakukan Abu Yazid itu terbaca oleh si kawan tadi. Ujar Abu Yazid Bistami, aku mendengar kabar kami orang jahat di kampung sini nakal ini. Ya, mereka kan melihat secara lahiriah kasat mata kayak itu kayak aku kasini kan, miskin orang maksiat berataan. Padahal kasih ini aku mendoakan mereka supaya bertobat kepada Allah. Ini kan kelas tinggi lah. Ini kan orang ini kelas tinggi macam kita ini nampak di TV nampak di YouTube nampak Gus Miftah kan lah. Ya kayak itu kisahnya Allah kan sebelumnya lah. Kayak itu kalau kisahnya nih.
berdakwah di tempat hiburan. Nah, ini orangnya kayak itu aja tipenya kan. Aku di sini mendoakan mereka agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah ikam? Buka kamar ini nah. Buka kamar, ternyata di situ ada sudah orang-orang bertaubat, mereka beribadah kepada Allah. Ini semua aku telah mentaubatkan mereka. Nah, rupanya lah Khaibah dan kawan-kawan tuh didoakan Khaibah lah. Ada orang yang baik kan akhirnya. Nah, hati orang tak ubah kan. Tak kawan lawan orang yang dikatakan sebagai orang jahat tadi. Nah, di situ nya memperbaiki orang mana berhasil sudah nah. Ini separuh sudah orang yang ketujuh kata hiburan ini bertaubat. Lihat, mereka sedang ada nang ibadah macam-macam kan. Sekarang tinggal separuh lagi. Kalau aku sudah separuh mentaubatkan mereka, berarti separuhnya jatahmu pulang. Ujian sidin kan. Jadi kan kawanku di surga mana? Kita akan kerjasama nih kawan di surga. Ikam pulang separuhnya taubatkan kepada Allah Taala. Nah, lalu ay inggih yang biasa Islami. Lalu orang parahatan yang rame-raminya kan maksiat dan hiburan tadi. Abu Yazid Al-Bistami memanggil mereka semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung orang tua tadi diam langsung mendengar salam sidin tadi. Lalu pada ibu paling. Nah, lalu memperkenalkan diri. Nah, ini kan. Nah, ternyata apa yang dilakukan Abu Yazid Al-Bistami berhasil soalnya. Mereka semuanya ditaubatkan Allah Taala. Ini kan orang wali besar malah. Anunya itu kan apa orang itu wibawanya itu luar biasa. Daya tariknya itu luar biasa dengan doa yang kuat kepada Allah, lalu dia mengucapkan salam dan memperkenalkan diri kepada mereka, memperkenalkan diri, akhirnya mereka semua bertaubat. Habis sabaratan tempat hiburan itu bertaubat kepada Allah. Berkat Abu Yazid Al-Bistami dan kawan sidinang dari mimpi tadi. Nah, begitulah ceritanya. Abu Yazid Al-Bistami ini kan memang orangnya sangat berhati-hati dalam masalah hubungan antara hamba kepada Allah dan hubungan antara hamba sesama hamba Allah Ta'ala. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini kan disebut dengan Hurairah. Hurairah itu kucing kecil, bapaknya kucing halus. Karena sidin dikenal di kalangan sahabat seorang yang menyayangi binatang, itu kucing. Lalu digenapi Abu Hurairah radhiyallahu an. Nama sidin adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ini Abu Hurairah ini paling banyak dapat hadis Nabi karena sidin ini menghafal. Padahal Abu Hurairah itu termasuk sahabat nang kadudi masuk Islam. Abu Hurairah itu dalam catatan kitab itu kan kitab sejarah itu sidin 4 tahun dia bersama Nabi. Masuk Islam itu tahun berapa ya? Tahun ke 7 kan, atau ke 7 tahun ke 11 Nabi wafat kan. Nah, sekitar 4 tahunan sidin masuk Islam nih. Tapi Abu Hurairah ini setelah masuk Islam, sidin kada begawi, berdiam di masjid saja sidin. Jadi bila nak kemana Nabi upati sidin, sehingga apa yang diucapkan Nabi dihafal sidin, apa yang dilakukan Nabi diingatkan sidin. Lalu akhirnya setelah wafat Rasulullah, nang paling banyak mengkai hadis, paling banyak memberikan hadis adalah Abu Hurairah. Itu kan fokusnya sidin atas ilmu yang ada pada Rasulullah SAW. Jadi Abu Hurairah ini pernah berkata, salasun munjiyat, ada 3 perkara yang menyelamatkan. Kemudian wasalasun muhlikat, ada 3 perkara yang menyebabkan orang jadi celaka. Wasalasun darajat, dan ada 3 macam yang mengangkat derajat seseorang. Jadi 9 adalah 3 kali 3 9. Yang ada talah kita tunda lah. Nah, kan 2 kali mana ada. Insyaallah adalah 3 yang menyelamatkan itu, dan 3 yang menyelakai itu, dan 3 derajat itu akan dibahas berikut ini. Oh, ada lagi wasalasu kafarat, dan 3 lagi penghapus dosa. Berarti 12 semuanya. Apa-apa itu? Lalu dipecahkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Amal munjiyat, adapun 3 perkara yang akan menyelamatkan kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Bila 3 macam ada pada diri kita, maka kita akan selamat nanti di negeri akhirat. Mudah-mudahan nanti diberikan Allah Ta'ala kita sekarang hingga mati kita kan. Pertama adalah fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyati, yaitu merasakan takut kepada Allah waktu surangan atau waktu bakawan orang. Contohnya misalkan kita puasa, kira-kira wanila kita lah waktu kumpulan ini, lalu banyu tu kita ungkai, kita kinum berataan, pada minuman berita pagi ini kan, kira wanila kita lah, kada wanila mana, kada wani betul puasa lah mana.
Bila kita menggawi, maka kita ini telah durhaka kepada Allah. Kalau dalam puasa tanpa alasan yang dibenarkan, berarti karena kita ada rasa takut kepada Allah, kadang ini kita minum banyu ini kan. Atau misalkan bulik dari kuliah subuh misalkan, nah, beri kalau asa haus-haus sudah, nah kacaranya bener nginom lawan haus bener nih, rakungan nih. Ambil banyu di kulkas, masuk buah ranjang lawan kinom lagi. Ada lagi kiran hana menggawi itu. Atau taburung keluarga taburung tulakan, bini taburung ke mana kala, anak buah kosong rumah surangan, buka kulkas emannya. Minum banyu lawan atau makan kenapa? Karena ada sisa makanan nang sahur tadi. Wanila menggawilah, kada wani lawan. Nah, berarti kita ada rasa takut kepada Allah. Alhamdulillah kan, mudahan dengan demikian Allah tambahin lagi rasa takut kepada Allah Ta'ala. Waktu kita bakawan orang banyak atau itu surangan. Nah, ini rasa takut ini akan memberikan kita keselamatan nanti di negeri akhirat. Kemudian yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, dan kesederhanaan ketika keadaan di bawah rata-rata ekonomi dan ketika di atas rata-rata. Artinya waktu kita sakit kah atau sudah nyaman kah, tidak boros. Nah, jangan kita tuh kan merasa banyak bisi harta lalu boros, berfoya-foya lah harta. Itu Allah Ta'ala kada suka itu kan. Orang bila harta berlebihan itu diberiakan oleh menolong orang yang lemah, menolong orang yang susah. Bukan seorang yang berpuya-puya mubazir kan, kalau banyak yang digawi banyak yang digunakan kan, lalu tak buang-buang kada ada artinya. Nah, maka itu kada bagus. Kita disuruh untuk sederhana, apakah kita waktu sakit atau waktu kita sugih, waktu kita miskin atau waktu kita kaya raya. Kita sederhana aja dalam menjalankan kehidupan ini. Jangan sampai teranggap kita sebagai mubazir. Jadi orang yang menghindari mubazir itu orang yang bagus. Ini akan menjadi suatu keselamatan nanti di negeri akhirat. Kemudian yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab, dan berlaku adil ketika senang dan ketika marah. Namun kita waktu senang bisa-bisa kan, juga lah orang waktu senang itu kan bisa-bisa berlebihan, menolong memberikan keputusan itu berlebihan bisa. Atau ketika marah, nah menghukumnya pulang berlebihan. Jadi waktu senang, waktu ridha, waktu suka, dan waktu benci, tetap orang itu adil dalam memutuskan sesuatu tindakan. Maka orang ini akan diselamatkan nanti dengan 3 macam ini. Itu adalah 3 macam yang akan menyelamatkan. Itu apa? Bertakwa kepada Allah waktu surangan atau waktu banyak orang. Kemudian lagi sederhana dalam keadaan sakit ataupun sugih. Dan ketiga tadi apa? Berbuat atau bertindak adil ketika senang atau suka dan ketika marah. Tidak mempengaruhi kan, keadaan itu tidak mempengaruhi. Kemudian lagi wa ammal muhlikat, adapun 3 macam yang akan membinasakan manusia. Kemudian kita jangan kena ini. Pertama adalah fasyuhun syadid, adalah sifat kikir yang terlalu sangat kikir pada dirinya. Orang tuh pamalar benar, ujar orang berin Pak, ingkin berejut kah? Nah, sama ingkin dia berejut pulang aja. Nah, pamalar benar. Di mana pamalarnya? Yaitu kada mau membayar atau melaksanakan kewajiban harta. Harta itu kan sampai nisabnya, lalu kada mau berzakat. Itu pamalar benar. Pamalar benar itu orang tak kada mau berzakat. Walaupun terlihat sosial kan, ini sosial itu sedikit aja Bang. Sedikit dia menjolong nih, padahal hartanya kan jakati banyak benar nih, jutnya banyak benar. Lalu ini di kampung itu sosial, tapi sosial itu sekadar menutupi aja kan, supaya jangan dipada orang, padahal kan orang kada nih pamalar kan. Tapi ketika berzakat kada mau. Nah, ini adalah orang sangat pamalar sekali. Ini bahaya ini. Ini adalah sesuatu yang akan mencelakai nanti. Hak Allah Ta'ala kada ditunaikan. Begitu pula hak hambanya kada ditunaikan juga. Kemudian wahawan muttabaun. Yang kedua adalah namulah jadi celaka adalah ketika ada hawa nafsu yang selalu dipatuhi. Nah, kita tuh nafsu nak gini, gawi. Nafsu nak ginto, laksanakan. Apa aja nafsu hendak hakun terus menggawi. Bisikan nafsu tuh. Padahal kan kita ini kan hati kita ada getaran lah. Nah, getaran itu kita khatar. Itu khatar itu macam-macam, bisa Allah mengirim, bisa malaikat, bisa syaitan, bisa nafsu. Allah Ta'ala mengirim getaran,
nang baik-baik. Malaikat mengirim getaran hatar di hati nang baik-baik. Kalau syaitan nyuruh maksiat. Nafsu nyuruh maksiat. Tapi ada pula hebatnya nafsu nih. Inya bisa menempel. Nafsu membisikkan kebaikan, tapi di dalam kebaikan tuh ada inya hendak bertampil, juga hendak bertimbul. Atau bisa nafsu tuh. Jadi kita kada mesti bila baik bisikan tuh pasti bujur baik. Bisa aja tuh nafsu tuh menyamarnya, menyuruh kebaikan tadi inya hendak terkenal kan, inya hendak diangkat oleh merasa dimuliakan. Nah, hawa nafsu yang diikuti ini akan mengakibatkan orang yang celaka. Jadi ketika kita ada bisikan-bisikan di hati, getaran-getaran di hati, kita timbang dengan syariat, bujur kayak gini menurut agama. Bila kada bujur antara dua tuh bisa nafsu atau syaitan yang bisiki. Nah, itu tak. Jadi orang berilmu tuh kalau menimbang, mau ukur. Nah, bila orang mengikuti hawa nafsu, maka orang itu akan dicelakakan nantinya. Karena nafsu ini selalu membawa kepada kebinasaan. Nah, maka kita dengan berpuasa ini mudah-mudahan kan nafsu kita menjadi baik. Atau minimal lah 11 bulan jadi kita kada puasa loh kan. Lalu nafsu kita sudah gegah loh kan. Nafsu itu sudah terlalu berlebihan sudah kan menguasai kita. Kita hantam puasa sebulan 30 hari ini. Nah, lalu kekuatan nafsu lemah kembali. Itu pengharapan kita nih kan berpuasa sebulan dan setahun nih supaya nafsu kita jangan sampai jahat tambah jahat lagi. Anggaplah ketika nafsu sudah naik lalu kita hantam dengan berpuasa, gugur pulangnya biasa. Nanti habis Ramadan biasa pula nafsu ini membangun kan ya. Jangan tamsil nang hancur kayak itu kan. Ya, mudah-mudahan demikian oleh. Nah, hebat lagi kan orang puasa, luar puasa tetap nafsunya terkendali dengan baik. Dan yang ketiga adalah wa'ijabul mar'i bi nafsihi. Dan yang membahayakan itu yang bikin akan celaka adalah ketika orang itu merasa bangga dengan dirinya sendiri. Lupa bahwasanya apa yang ada yang baik-baik pada diri kita itu adalah karunia Allah. Jadi ujub tuh munculnya ketika kita lupa. Bila kita lupa bahwasanya yang kita banggakan ini adalah karunia Allah, ujub masuk tak? Apabila ujub itu masuk, maka ibadah kita menjadi nol. Bahasa kasarnya tabakar pahalanya. Ujub itu sedikit aja kita kan hati talimbah, ujub masuk. Jadi kita bila ingat ini karunia Allah, lepas dari ujub. Bila lupa bahwa ini karunia Allah, masuk ujub. Gitu tak? Jadi kan dua itu saling berlawanan. Dan lepas satunya yang menguasai. Nah, begitulah. Jadi apa tadi namanya mencelakai itu adalah pertama orang yang bakhil, kikir, yang berlebihan sampai-sampai hak Allah Ta'ala, hak hambanya kada ditunaikan. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga adalah merasa bangga diri, merasa hebat, merasa apa yang dimiliki itu serinya juga ampunnya kan. Lupa bahwa itu adalah karunia Allah. Ini akan membuat manusia menjadi celaka nanti di negeri akhirat. Diceritakan bahwasanya Imam Hanafi itu asalnya kan orang bisnis, orang yang pintar berdagang. Lalu Sidin akhirnya berkecimpung di bidang ilmu agama. Lalu Sidin menjadi ahli fikih yang luar biasa, mempunyai madhab, kita madhab Hanafi. Ini kan madhab yang banyak di seluruh dunia yang pengikutnya. Jadi ceritanya bagaimana beliau ini bujur-bujur kan melaksanakan hak Allah dan hak hambanya. Beliau ini hubungan bisnis dari Irak kepada teman beliau yang ada di kota Basrah. Jadi ketika itu kan ada kerjasama lah. Jadi orang yang menjual ini kan ada persennya. Pada suatu waktu Imam Hanafi mengirim kepada kawan sendiri, kawan bisnis tadi 70 kain daripada kain yang terbaik. Nah, kain itu baik, bagus kan kualitasnya nih. Dikirim kepada kawan yang ada di Basrah. Di situ ditulisnya surat. Nah, ini barangku nah kain 70 lembar. Nah, kainnya ikan parisa ada karena lembar keberapa kah di dalam tumpukan kain yang berpuluh ini kan ada karena selembar. Nang di situ ada cacat. Nah, kainnya fotonya kainnya warnanya ini kan fotonya kainnya. Nah, ditulis surat itu cacat. Kainnya bila ikam sudah sampai barang ini kan, tolong ikam perisai. Bila ada orang yang menukari kain yang cacat itu padahal besok kain ini cacatnya kain ini. Jadi harganya bisa aja kan dimiringkan. Dari 70 lembar di salambar nang cacat kan nang cacat nih. Ya, kena ngintu nang cacat itu kan tolong karena padahal kanan orang katujuh ikam nah kain ini barangnya nah cacatnya kain ini. Nah, bila orang katujuh kan hanya jual atau dengan harga yang miring tadi kan. Nah, hai kan
sampai dari barang rupanya kawan sini kada tak iya ilang surat tadi. Kada tak iya ilang surat tadi kada tak iya. Akhirnya dijual sini semuanya uji kawan tadi 70 lembar ini oleh kawan Imam Hanafi dijual semuanya dan mendapatkan keuntungan. Berapa payunya? 30.000 dirham. Payu sanyaannya kan. Lalu kawan di karena payu sanyaannya, lalu bulik juga matarkan duit ininya seorang, nang menjualkan ini nang seorang nang menjualkan tadi nang bulik manunti Imam Hanafi di Irak dari Basrah, enggak tahu di Baghdad kan. Dari Basrah ke Baghdad. Sampai sudah alhamdulillah kan kain Nabi kirim semalam payu 70 lembar itu payu semuanya. Nah, ini hasil jualannya 70.000 dirham. Ya, terima kasih alhamdulillah. Lalu Imam Hanafi menakuni, wahai kawan, kan semalam ada surat kepada kanan ikam di antara kain itu salambar nang cacat. Ikam padahkanlah lawan orang nang menukar itu bahwa kain itu cacat. Nyaman kan diberikan harganya atau bila suka kan nyaman, orang kada merasa tertipu. Nah, ujar kawan astagfirullah. Kada ingat ulun medahkan. Imam baca surat kan kada pati iya lagi, kada sempat mencari payu sudah kainnya. Kada sempat memadahkan orang menukar bahwa kain itu cacat. Oh, kayak itu kan disidin. Dah. Nah, burik orang tu kan diberikan persen. Sakalinya duit nang sanyaan tadi disadakahkan sidin. Jakanya kita kan mungkin nang siapa hujungannya lah atau siapa harga kain salambar kan gitu kita sedekahkan sebagai kafaratnya lawan dan kada apa lagi. Ternyata 70 lembar ni lawan modal-modalnya disedekahkan Imam Hanafi. Jadi ulama fikih itu kan rupanya mereka tasawufnya hebat juga. Sehingga ilmu mereka itu disukai di belahan di seluruh di antara kaum muslimin ini kan nang terbanyak adalah pendapat Imam Hanafi yang dipakai orang mazhab Hanafi ini kan dalam seluruh dunia ini. Karena mazhab nang tertua kan. Jadi imam-imam nang empat tuh sebenarnya mereka tuh orang-orang yang hebat-hebat. Ya, kita tuh wali-wali Allah Ta'ala. Cuma mereka berkecimpung di ilmu zahir dalam masalah hubungan antara Allah dan hamba dengan mengatur syariat. Ternyata begitulah kewaraannya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi sedikit ada hakun nak itu kan. Nah itu sehingga ilmu sidin memang bermanfaat kepada umat-umat Rasulullah SAW di belahan dunia ini. Mungkin ini dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi umat pribadi dan yang berataan. Semoga dengan kita berkumpul ini Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup dan dosa-dosa kedua orang tua kita dan keluarga kita semua, dan Allah Ta'ala mengabulkan hajat kita, hajat yang diridainya, diberikannya kita kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat ibadat. Ketika sampai ajal kita diberikannya husnul khatimah, ketika pula kita nanti di akhir kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita sering mendengar hadis-hadis beliau, kita sering mendengar nasihat-nasihat daripada beliau melewat para ulama yang sampai kepada kita, dan semoga nanti kita selamat dunia akhirat fi khairin wa lidfin wa afiyah ala hadiniyah wa kulli ma nabi salafus salih ila hadan nabi wa ahli baitil kiram syai'unillahu lahumul fatihah.